Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Amiruddin di channel Satu Energi. Hari ini kita akan membahas mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik. Jadi sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh PLN untuk menertibkan pemakaian listrik ilegal di sisi konsumen yang biasanya sangat merugikan di sisi PLN-nya karena listrik yang digunakan itu dipakai tapi tidak dibayar atau terjadi pencurian tenaga listrik. Simak penjelasannya berikut ini. Dasar-dasar dan jenis pelanggaran penertiban pemakaian tenaga listrik. Jadi penertiban pemakaian tenaga listrik itu pertama kita lihat dulu apa sih dasar hukumnya. Apa yang mendasari sehingga penertiban pemakaian tenaga listrik dilakukan? Adakah undang-undang yang memberi kewenangan untuk itu? Atau adakah peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang mengamanatkan untuk PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik? Kalau kita lihat bahwa undang-undang yang menjadi payung hukum daripada pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Kemudian ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur mengenai tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN. Nah, tagihan susulan atau denda terkait dengan penertiban pemakaian tenaga listrik itu tercantum di Peraturan Menteri ESD Nomor 27 Tahun 2017 ini. Untuk saat ini, kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, apa jenis pelanggarannya, dan terbagi atas apa aja pelanggaran itu. Nah, kita mulai dari dasar dulu pembagian kewenangan antara penyedia tenaga listrik dengan konsumennya. Penyedia tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik mulai dari pembangkit sampai dengan konsumen itu melewati beberapa tahap. Yang pertama itu adalah melalui pembangkit. Pembangkit adalah tempat di mana listrik dibangkitkan, listrik diproduksi berasal dari sumber energi primer. Bisa dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap yang digerakkan oleh batu bara yang dibakar, pembangkit listrik tenaga diesel yang berasal dari mesin-mesin diesel, pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari gas turbin, atau pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, isinya bermacam-macam. Intinya pembangkit ini adalah awal mula listrik itu, energi primer itu dirubah menjadi listrik. Setelah itu, dia akan dinaikkan tegangannya di sisi transmisi karena jarak antara pembangkit dengan pusat-pusat beban itu biasanya sangat jauh, bisa ratusan kilometer, sehingga dia perlu dinaikkan ke level tegangan yang jauh lebih tinggi. Ya, di dalam ilmu listrik, dengan menaikkan tegangan, maka otomatis arusnya akan lebih rendah, sementara arus itu berbanding lurus dengan rugi-rugi. Jadi semakin tinggi tegangannya, maka akan semakin rendah arusnya, dan akan semakin rendah rugi-ruginya. Nah, itulah kenapa dinaikkan dahulu. Setelah dinaikkan di transmisi, kemudian sebelum sampai di titik-titik beban itu, dia diturunkan kembali ke 20 kV. 20 kV, dari 20 kV inilah diturunkan kembali yang sampai di rumah kita biasanya 220 volt. Bisa juga tegangan menengah atau 20 kV ini disuplai langsung ke konsumen-konsumen besar, misalnya industri atau misalnya gedung-gedung. Kemudian sebelum masuk ke rumah konsumen itu namanya ada alat pembatas dan pengukur atau APP biasa disingkatnya. Artinya ini ada dua alat sebenarnya di sini, pembatasnya dan pengukurnya. Pembatasnya itu adalah MCB-nya ini yang membatasi berapa besar daya berlangganan sebuah instalasi listrik. Kemudian alat pengukur ini mengukur berapa banyak energi yang diserap oleh
instalasi listrik tersebut. Nah, kewenangan dari PLN atau penyedia listrik itu hanya sampai alat pembatas dan pengukur ini. Setelah ini, instalasi di dalam rumah itu adalah instalasi milik konsumen. Sehingga semua mulai dari pengoperasian, pemasangan, pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab konsumen. Jadi kalau misalnya di dalam rumah kita itu terjadi mati listrik, tapi hanya di dalam rumah saja, itu sebenarnya bukan kewenangan PLN untuk memperbaiki. Kewenangan itu adalah kewenangan dari instalatir dan bisa Anda hubungi sendiri. Nah, batasan inilah yang menjadi penanda di titik mana nanti PLN bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan penertiban pemakaian tenaga listrik. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa sih hak konsumen listrik itu. Nah, kalau di Undang-Undang 30 tahun 2009, hak konsumen itu pertama dia harus mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi dia berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik yang bisa diberikan oleh PLN atau perusahaan listrik lainnya. Kemudian yang kedua, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Jadi sebagai konsumen kita berhak mendapatkan listrik yang mengalir terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, tegangannya baik, kemudian mutunya baik, keandalannya juga baik. Nah, itu adalah hak konsumen. Sehingga kalau ini dilanggar, sebenarnya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh PLN. Dan itu sudah saya bahas di aturan mengenai tingkat mutu pelayanan. Kemudian memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. Jadi harganya harus memperhatikan kemampuan bayar daripada konsumennya, tapi juga tidak melupakan kemampuan perusahaan listrik itu untuk terus survive gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan produsen dengan kepentingan konsumennya. Kemudian mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik. Nah, kalau ini artinya kalau terjadi gangguan pada saat kita memakai listrik, itu kita berhak untuk mendapatkan pelayanan tercepat yang bisa didapatkan. Karena listrik ini kan karakternya berbeda dengan utility yang lain. Kalau listrik itu tidak boleh mati dalam jangka waktu yang lama karena semua kebutuhan kita itu sangat terkoneksi dengan listrik. Jadi ketika ada gangguan, tidak boleh nunggu dia lama petugasnya itu untuk datang. Dan itu adalah hak daripada konsumennya. Kemudian mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian. Jadi ini hanya konsumen. Konsumen berhak dapat ganti rugi atau kompensasi kalau terjadi pemadaman. Nah, kemudian tapi di balik hak tersebut, konsumen itu juga punya kewajiban yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik. Listrik ini kan sifatnya tidak kelihatan, tapi sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kematian. Jadi tegangan listrik itu sudah banyak korbannya karena tidak sadar atau kurang aware sehingga menyentuh kabel-kabel listrik yang bertegangan. Dan ini sudah banyak korbannya. Jadi makanya harus dilakukan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul itu di dalam instalasinya sendiri. Kemudian menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. Sama juga, jadi instalasi ini harus tetap dijaga keamanannya dari gangguan-gangguan atau dari hal-hal lainnya. Kemudian memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya. Dan kemudian menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. Nah, di persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan itu mensyaratkan misalnya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, pemasangan instalasinya itu harus sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik, kemudian harus dipasang oleh orang yang telah bersertifikat, kemudian setiap instalasi yang beroperasi itu harus memiliki sertifikat layak operasi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus ditaati secara teknis.
Kemudian bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, hal-hal yang ini, poin terakhir inilah yang terkait dengan bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang eh, yang menjadi koneksi dengan penertiban pemakaian tenaga listrik. Karena penertiban pemakaian tenaga listrik kan pada prinsipnya adalah telah terjadi pelanggaran di mana listrik itu sudah dipakai tapi tidak dibayar. Kemudian di balik pemakaian tersebut ya terjadi utak-atik peralatan listriknya sehingga tidak terukur atau tidak terbatasi besarnya daya berlangganannya. Nah, kemudian kita masuk mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik. Nah, bisa kita lihat bahwa tahun 2017 itu terjadi 1471 kebakaran di Jakarta. Dan penyebabnya itu 927 penyebab kebakaran itu adalah karena listrik. Nah, apa hubungannya antara penertiban pemakaian tenaga listrik ini dengan kebakaran? Karena biasanya kebakaran itu dipicu oleh sambungan listrik yang tidak standar. Sambungan ini biasanya langsung menyantol dari tiang listrik PLN misalnya, atau dari kabel-kabel listrik PLN sehingga tidak dipasangi pengaman. Nah, karena tidak dipasangi pengaman, maka arusnya itu bisa sangat besar, menyebabkan kabelnya meleleh dan kemudian terjadilah kebakaran. Itu salah satu contoh penyebabnya. Kemudian ada lagi berita, ada listrik tapi tidak ada meteran listriknya. Jadi di banyak tempat dan di banyak kasus itu ada banyak meter listrik tapi tidak ada meteran listriknya, sehingga kita bisa bertanya, ini pemakaian listriknya bayar apa enggak sih? Terus dari mana asal listriknya, apa dia legal atau ilegal atau seperti apa? Karena kan membangkitkan listrik itu perlu biaya, mentransmisikan listrik itu juga perlu biaya, perlu investasi, perlu biaya operasional, sehingga tidak mungkin listrik itu gratis gitu. Listrik itu meskipun untuk masyarakat miskin sekalipun itu tetap harus ada baik yang dibayar gitu, apalagi untuk masyarakat yang mampu atau industri atau bisnis. Nah, mungkin kita perlu lihat dulu ya di meter listrik itu seperti apa sih profilnya. Ini salah satu jenis meteran listrik. Ini kalau ini masih elektromekanik. Jenis elektromekanik ini adalah jenis meteran listrik yang ada bagian piringannya yang berputar. Sebagian juga meter listrik sekarang itu tidak ada lagi bagian yang berputar tapi menggunakan rangkaian elektronik di dalam, akan tetapi tetap ada counternya seperti ini angka-angkanya. Hanya saja angka itu dikonversi bukan dari putaran piringan ini. Nah, kalau kita lihat di sini angka meter, angka ini adalah pemakaian listrik dicatat oleh petugas mencatat meter setiap bulannya. Jadi ini menampakkan pemakaian kita bulan ini berapa gitu ya. Nanti tinggal dikurangi dengan selisih pemakaian bulan sebelumnya. Kemudian ada piringan meter. Piringan meter ini digerakkan oleh adanya arus yang mengalir ke dalam instalasi dalam. Kalau tidak ada arus, ini tidak akan berputar. Putaran ini yang dikonversi oleh gigi-gigi untuk menjadi angka-angka di sini. Nah, kemudian itu ada pembatas daya ya. Pembatas daya ini MCB. Ini alat untuk membatasi daya maksimum yang dapat digunakan oleh rumah. Misalnya kalau dia 450 VA itu biasanya itu 2 ampere. Kemudian kalau misalnya 900 yaitu 4 ampere. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang membatasi daya berlangganannya. Jadi kalau misalnya kita naik daya, itu yang dirubah ininya gitu. Ini tidak selalu dirubah kecuali misalnya
kemampuan KWH-nya itu sudah tidak mampu. Tapi biasanya untuk yang kecil-kecil itu tidak harus merubah KWH meter ini, yang dirubah tinggal pembatasnya. Nah, daya terpasang itu ditunjukkan di sini nanti berapa ampere. Misalnya, pastikan daya yang terpasang pada meter KWH sama dengan daya yang tercantum pada rekening listrik. Jadi tinggal dikalikan dengan 220 VA. Kalau misalnya kita berlangganan 3500 VA, itu artinya di sini adalah 16 ampere. Jadi 3500 dibagi 220 itu 16 ampere. Sehingga kalau misalnya yang tertarik di sini 17 ampere, otomatis dia jeklek gitu. Nah, untuk mengamankan peralatan ini itu terpasang segel di sini. Segel ini biasanya adalah ada segel meteorologi untuk menyatakan bahwa meteran ini sudah dilakukan kalibrasi oleh Badan Meteorologi. Kemudian ada juga segel PLN, satu juga di sini, dan juga ada segel alat pembatas di sini. Nah, kita lanjut nanti ya, pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Nah, pelanggaran pemakaian tenaga listrik ini sesuai dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri SD Nomor 27 tahun 2017, bahwa PLN itu melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Jadi penertiban pemakaian tenaga listrik ini dulu namanya OPAL ya, operasi penertiban listrik liar lah mungkin ya, OPAL itu. Tapi namanya sekarang adalah penertiban pemakaian tenaga listrik. Itu dilakukan terhadap dua jenis instalasi, baik milik konsumen PLN maupun yang bukan konsumennya PLN. Punya konsumen PLN artinya orang itu sudah punya ID pelanggan, sudah berlangganan. Nah, yang bukan konsumen adalah orang-orang yang memasang secara liar. Kan ada banyak juga yang orang-orang yang tidak berlangganan PLN, tapi menyambung listrik. Itu yang disebut bukan konsumen. Dan itu berbeda besarnya dendanya nanti. Nah, kita lihat apa aja sih jenis pelanggaran itu. Jadi pelanggaran itu dibagi atas 4. Yang pertama adalah pelanggaran P1, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Jadi pembatas dayanya tadi yang dipengaruhi, ininya yang dipengaruhi nih. Bagian ininya yang dipengaruhi itu P1. Apa konsekuensinya kalau ini dipengaruhi? Itu artinya dia meskipun berlangganan misalnya 900 VA, kalau dia ganti ini MCB-nya dengan MCB yang lebih besar dari 4 ampere, misalnya 6 ampere atau 10 ampere, itu artinya dia melanggar batas daya dan dia kena P1. Lanjut lagi, balik lagi tadi. Kemudian P2. P2 itu adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Nah, kalau pengukuran energi ini artinya KWH meternya yang diutak-atik. Gitu. Jadi yang tadinya harusnya terukur, yang dipakai tiba-tiba tidak terukur. Nah, itu adalah P2. Kemudian P3. P3 adalah gabungan antara P1 dan P2. Jadi dia tidak hanya merubah batas dayanya, tapi juga dia mengutak-ngatik KWH meternya. Atau sama sekali tidak lewat KWH meter dan tidak lewat pembatas. Misalnya dia sambung langsung dari tiang listrik PLN atau dari kabel saluran rumah langsung di bypass masuk ke rumahnya. Itu adalah pelanggaran P3. Dia melanggar batas daya sekaligus juga melanggar melanggar atau mempengaruhi pengukuran. Tadi udah P1 yaitu mempengaruhi batas daya, P2 itu mempengaruhi energi. Nah, sekarang P3. P3 itu adalah gabungan antara P1 dan P2. Tadi P1 dan P2, P3. Nah, kemudian P4. P4 itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen. Jadi dia bukan konsumen PLN gitu.
Misalnya eh, ada bangunan liar gitu yang di jalan-jalan tiba-tiba dia nyantol dari tiang listrik PLN, itu adalah P4. Nah, itu tadi 4 jenis pelanggaran yang dikategorikan berdasarkan peraturan Menteri SDM. Ada P1 yang mempengaruhi batas daya, ada P2 yang mempengaruhi pengukuran atau merubah KWH meternya. P3 adalah gabungan antara P1 dan P2, jadi dia merubah, mempengaruhi batas dayanya dan mempengaruhi pengukurannya atau membypass langsung. Kemudian P4 adalah bukan konsumen. Nah, itu tadi jenis pelanggarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dendanya atau seperti apa tagihannya kalau ini ditemukan oleh PLN? Dan juga secara detailnya seperti apa sih modus-modus pelanggaran P1, P2, P3, dan P4 itu? Akan saya sambung di seri berikutnya. Terima kasih. Untuk saat ini sekian dulu. Tetap pantau terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.